Halo Gunerwan dan Gunerwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Guner Os. Dan ya, kali ini kita ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal, di mana saya merangkum berita-berita Arsenal selama seminggu ini dan dijadikan dalam satu video yang mudah-mudahan lebih mudah dicerna gitu ya. Oke, teman-teman, channel saya adalah fans channel untuk Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh ya di like, share, dan subscribe gitu-gitu ya. Jangan lupa juga loncengnya dipencet supaya setiap kali saya upload itu juga selalu ada reminder ya. Oke, itu aja. Selanjutnya kita masuk ke berita pertama kita ya. Ya, ini yang pertama adalah berita untuk berita ringan ya. Ini Kai Havertz menjadi Player of the Month untuk bulan April 2024 ini ya. Sebagai selamat ya untuk Havertz, karena memang di bulan April ini dia juga menunjukkan peran dia yang cukup besar ya sebagai pemain Arsenal. Terutama kita lihat 2 golnya di saat melawan Chelsea ya, dan dia tidak ragu-ragu juga untuk melakukan selebrasi pada saat gol pertamanya. Jadi memang Kai Havertz ini ya pemain sudah menjadi pemain Arsenal nih, benar-benar sudah menjadi pemain Arsenal, dan semoga sih dari saya bisa menjadi legenda juga ya, sebagaimana Dennis Bergkamp dan juga Thierry Henry gitu ya. Ya semoga lah kalau dari saya, karena Havertz ini menunjukkan kemampuan dia yang sangat luar biasa ya di tahun 2024 ini. Dan semoga terus berlanjut untuk musim-musim berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Oke ya, untuk berikutnya kita lihat ini ada berita tentang Arsenal yang sudah menjadwalkan parade trofi. Banyak yang bilang kan ini pamali lah ya. Orang belum menang udah menjadwalkan parade trofi gitu ya. Teman-teman, ini masalahnya adalah masalah perizinan, karena kita dijadwalkan ini ya, yang dijadwalkan ini parade trofi ini kalau menang trofi EPL gitu kan, ini masih kalau kan, makanya dibilang pamali ya. Itu parade ini dijadwalkan untuk 20 Mei 2024. Jadi ya kalau kita lihat waktunya sudah mepet, kurang dari 2 minggu dari sekarang gitu kan. Jadi kalau teman-teman pernah ngurus lah acara-acara seperti ini kenapa kok udah diumumkan? Karena ya harus sudah ngurus perizinan gitu ya, karena waktunya udah mepet, jadi sudah harus ngurus perizinan gitu. Jadi bukan masalah sok-sokan udah menang gitu ya, merasa udah menang, udah jumawa gitu, udah mempersiapkan parade trofi. Ya tadi sekali lagi, karena memang ini kita ngomong masalah perizinan yang sudah mepet dan harus segera diurus juga ya. Kalau nanti misalkan kita diam-diam juga ngurus perizinan gini, ya tahulah orang-orang kayak gitu kan juga nanti juga pasti akan bocor ke media juga. Jadi ya sekalian aja diumumin dari Arsenal sendiri, daripada nanti ngurus perizinan ini yang beritanya justru keluar dari bocoran-bocoran seperti itu gitu ya. Ya itulah, jadi ya sekali lagi teman-teman, ini bukan sok-sokan, bukan mau gimana-gimana. Kalau dari saya yang ya pernah ngurus acara-acara yang ada hubungannya sama keamanan dengan polisi gitu ya, ini perizinannya memang nggak bisa mepet-mepet gitu ya. Jadi harus jauh-jauh hari dipersiapkan gitu kan, karena ini kan kalau kita ngomong kayak parade trofi ini kan pasti harus nutup jalan, nanti keramaian yang besar gitu ya, dan ini bukan sesuatu yang bisa sesuatu yang bisa dilakukan langsung tiba-tiba gitu. Jadi ya itu seperti itu ya teman-teman. Next kita berita ringan kita yang ketiga ini untuk Nicolas Pepe ya, yang memang kalau menurut saya ini dia kondisinya mungkin lagi tidak baik-baik saja ya. Kondisinya lagi sial kalau mau saya bilang. Nasib ini memang sedang tidak berpihak kepada PP ya. Di akhir musim ini pemain berumur 28 tahun ini nanti akan kontraknya akan berakhir dan tidak akan diperpanjang. Jadi
Kemarin kan dari Arsenal itu dia lepas secara free transfer, ini diambil oleh klub Liga Turki ya, Trabzonspor. Trabzonspor ini kasih kontrak ke PP ini hanya 1 tahun ya, hanya 1 musim, karena mau dilihat dulu performanya gimana. Kalau bagus baru nanti kontraknya akan dibuat lebih panjang lagi. Sayangnya PP ini musim ini gitu ya, musim ini apa ya, musim ini dia banyak cedera, walaupun bahwa dia kemarin ini menjadi salah satu anggota timnas anggota timnas Pantai Gading yang menang Piala AFCON ya di 2023 kemarin. Tapi ya dengan kondisi cedera dia musim ini yang membuat dia banyak tidak bisa turun, akhirnya kontraknya yang berakhir musim ini tidak akan diperpanjang gitu ya. Ya angkanya juga sebenarnya nggak terlalu jelek ya, dia 5 gol dan 2 assist di 19 pertandingan yang dia bisa turun. Dari kabarnya Fabrizio Romano ini ada penawaran dari klub Arab ya, cuman dia masih ingin mencoba peruntungannya di Eropa, jadi belum mau ke Arab untuk PP ini ya. Dia masih mau peruntungannya masih mau mencoba mencari klub di Eropa gitu. Nah ini sih dari saya ya, sebagai yang juga ngikutin karirnya PP ya. Di awal-awal itu dia memang naik daun sangat bagus ya, cuman sayang Arsenal ini memang bukan klub yang cocok. Justru menurut saya justru menyalahkan Arsenal dalam hal ini, dalam turunnya karirnya PP, bukan karena Arteta atau gimana, tapi justru karena CEO kita waktu itu yang untuk pembelian PP ini diduga menerima suap dan ada penggelapan dana gitu ya. Jadi harusnya waktu itu yang diminta oleh Unai Emery itu ya, kepada CEO kita waktu itu Raul Sanllehi ya, yang diminta oleh Unai Emery waktu itu adalah Zaha dari Crystal Palace, tapi justru didatangkan PP ini ya dengan rekor transfer gitu ya. Inilah sekali lagi kalau tidak mengikuti kemauan pelatih pembelian pemain, merusak karirnya si pemain dan juga merusak rekornya sang pelatih. Waktu itu berakhir juga dengan Unai Emery harus dipecat kan dari Arsenal gitu. Jadi ya inilah makanya dari saya pentingnya untuk mengikuti keinginan pelatih untuk pembelian pemain. Oke, semoga sih PP untuk ke depan lebih beruntung ya, dan semoga segera ketemu klub yang bisa memanfaatkan skillnya gitu. Oke, untuk next kita salah satu berita utama kita ya, ini Aaron Ramsdale jadi prioritas transfer bagi Newcastle. Selain Newcastle ini juga ada minat dari Chelsea gitu, jadi dikejar oleh Chelsea dan Newcastle, tapi sepertinya yang lebih prioritas ini Ramsdale ini yang lebih memprioritaskan ini adalah Newcastle. Ya dari Arteta sendiri berharap Ramsdale masih mau bertahan di Arsenal walaupun hanya sebagai kiper cadangan. Cuman ya dari menurut saya pribadi juga, dari pandangan saya ini Ramsdale ini sudah ada di tahap pada karirnya di mana dia harus turun reguler gitu ya. Jadi sudah tidak bisa lagi dia di tahap karirnya dia sekarang tidak bisa lagi menjadi kiper cadangan. Ya balik lagi sih terserah dari Ramsdale gimana, karena kalau dari saya mungkin ya harusnya juga kita ya sekelas Ramsdale memang tidak bisa murni jadi cadangan gitu ya, harus memang dipersiapkan bagaimana membagi waktu bermain dengan Raya. Kalau dari saya mungkin Raya sebagai kiper liga, lalu Ramsdale sebagai kiper pertandingan yang lain gitu kan, kiper untuk kompetisi-kompetisi piala. Jadi untuk kompetisi misalkan untuk kompetisi FA Cup, Carabao Cup dan Champions League juga gitu ya. Jadi yang lebih utama gitu kan, jadi gengsinya juga lebih besar walaupun menit bermainnya lebih sedikit. Cuman kalau turun sebagai kiper Champions League ini kan
tentu gengsinya berbeda gitu ya. Dan dari saya, masalah Ramsdale, dan saya sudah pernah bilang kan kenapa dia kalah sama Raya, itu masalah konsentrasi menurut saya pribadi ya. Jadi menurut saya pribadi ini masalah konsentrasi ini yang membuat Ramsdale ini akhirnya tergeser oleh Raya gitu. Ya, oke. Ya kita lihatlah nanti perkembangannya, karena Ramsdale ini kontraknya akan berakhir di Juni 2026 ya. Jadi 2 musim dari sekarang. Jadi kalau memang mau dijual ya dijual sekarang. Dan Arsenal ini sepertinya meminta antara 50 sampai 60 juta pound sterling untuk Ramsdale. Harga yang sangat tinggi untuk seorang kiper ya. Next, ini ya sehubungan dengan Ramsdale ya. Sehubungan dengan Ramsdale, jadi untuk jaga-jaga seandainya Ramsdale ini mau pergi gitu ya, Arsenal ini sudah melakukan kontak dengan mantan kipernya ya, Wojciech Szczesny gitu. Kenapa Szczesny? Karena Arsenal saat ini mencari kiper cadangan ini yang kalau bisa terhitung sebagai homegrown gitu ya. Jadi terhitung sebagai homegrown. Nah, Wojciech Szczesny yang sekarang bermain untuk Juventus, yang akan kontraknya berakhir musim depan gitu ya. Szczesny ini karena jebolan akademinya Arsenal, dia terhitung sebagai homegrown gitu ya. Jadi dia terhitung sebagai homegrown, dan kalau datang ya nanti masuk hitungan homegrown gitu. Kalau seandainya tidak berhasil, jadi Arsenal ini punya 3 target kiper ya, untuk 3 target kiper untuk seandainya apabila Ramsdale ini keluar, itu adalah ya tadi Szczesny sendiri, lalu juga mana ya, sebentar, catatan saya kok malah hilang tadi. Dari Brighton itu siapa namanya? Kok malah hilang sih catatan saya. Ya pokoknya ada satu kiper Brighton itu yang menjadi target steal ya, itu dari Brighton, itu juga homegrown. Lalu diaman dari Ajax gitu ya. Cuman kalau untuk yang dari Ajax itu ya masih itu kemungkinan besar akan sulit gitu, karena dia saat ini kan sudah jadi kiper utama ya. Sedang kalau di sini apakah dia mau untuk jadi kiper cadangan gitu. Nah, ya inilah kemungkinannya. Dan kalau untuk Szczesny sendiri, yang menjadi halangan saat ini adalah permintaan gajinya ya, di mana Szczesny ini minta 100 juta pound sterling per pekan setelah pajak. Jadi ya kalau kita ngomong setelah pajak, ini mungkin gajinya bisa sekitar 150 sampai 200 ribu pound sterling gitu per pekan. Jadi dia minta 100 ribu pound sterling per pekan setelah pajak. Nah, ini yang menjadi kesulitan, karena itu gaji yang tinggi gitu ya untuk kiper cadangan. Jason Steele tadi ya yang menjadi target kedua gitu ya. Dan yang target ketiga ini Dian Ramash. Oke, ya itu untuk masalah kiper. Kita nggak tahu nanti gimana, masih harus melihat dulu nanti untuk dari Ramsdale-nya sendiri, keputusannya bagaimana, dia untuk memang keluar atau memang bertahan. Ya kita lihat ya. Untuk selanjutnya setelah itu adalah ya ini kita berita dari Gabriel Jesus yang siap diboyong oleh Al Qadisiyah dengan backingan Saudi Aramco. Jadi untuk dibawa ke Liga Arab. Dari Arsenal sendiri menyatakan bahwa kalau Jesus mau pergi, Arsenal tidak akan menghalang-halangi.
tapi juga secara ini ya, dari Arsenal juga mengatakan bahwa Arsenal saat ini tidak secara aktif menawarkan Jesus ke klub-klub. Jadi ya kayak awal musim ini gitu kan, awal musim ini kan kita secara aktif menawarkan Nicolas Pepe, terus juga Cedric Soares gitu ya, kita tawarkan secara aktif, lalu juga Kieran Tierney. Nah itu contoh-contoh yang dimana kita secara aktif menawarkan, nih kita ada pemain mau dijual, yuk lu mau beli nggak, jadi dicariin klubnya, klub didatengin, lu mau beli nggak. Nah itu secara aktif Arsenal itu mencoba menawarkan pemain-pemain tersebut. Nah Jesus ini tidak dalam kasus seperti itu, jadi lebih ke kalau ada klub yang datang, ada penawaran harga yang bagus, lalu Jesusnya sendiri juga mau pergi, nah itu dipersilahkan, tapi tidak secara aktif ditawar-tawarkan ya. Jadi itu kondisinya Jesus saat ini ya. Kita lihat nanti Jesusnya sendiri mau nggak kalau ke Arab Saudi gitu ya, karena saya lihat sih Liga Arab ini lama-lama juga walaupun uangnya banyak, tapi banyak yang nggak kerasan gitu. Sepertinya pemain-pemain Eropa yang kesana banyak yang nggak kerasan ya. Tadi bahkan PP aja masih mikir-mikir kan kalau ke Arab, jadi dia masih mau coba main di Eropa. Jadi ya inilah untuk Liga Arab sendiri pamornya, daya tariknya sudah mulai menurun. Jadi daya tariknya benar-benar murni hanya duit gitu ya. Nah nanti kita lihat perkembangannya Jesus. Kalau dari saya berharap sih ya masih bertahan sebagai cadangan striker bagi Havertz dan juga rotasi bagi Saka, karena Jesus ini bisa menjadi rotasi bagi Bukayo Saka di sayap kanan ya. Ya kita lihat nanti untuk perkembangannya ke depan bagaimana. Oke, selanjutnya untuk berita kita ya. Nah ini untuk berita kita yang terakhir, ini adalah Jorginho ya, perpanjangan kontrak di Arsenal. Jadi ini sudah resmi, Jorginho ini akan perpanjang kontrak 1 tahun tanpa adanya opsi extension. Jadi tanpa ada opsi perpanjangan di akhir musimnya gitu. Jadi benar-benar murni kontrak 1 tahun gitu ya. Dan ini menimbulkan tanda tanya bagi nasib Thomas Partey gitu, karena seperti saya sudah beritakan juga kan 2 minggu yang lalu gitu ya, 2 minggu yang lalu sudah saya beritakan bahwa Arsenal itu opsinya ini untuk mempertahankan salah satu, Jorginho atau Thomas Partey. Nah kalau ini sekarang Jorginho yang dilakukan perpanjangan kontrak, bagaimana nasib Thomas Partey? Walaupun Thomas Partey ini favorit bagi para fans untuk posisi CDM gitu ya, dan permainannya dia juga menurut saya di atas dari Jorginho. Cuman masalahnya Partey ini terlalu rentan cedera ya. 2 musim terakhir ini lebih dari 50% pertandingan yang tersedia Thomas Partey tidak bisa turun. Kenapa? Karena dia dalam kondisi cedera. Dan Partey ini satu-satunya pemain Arsenal yang kalau dia dipanggil timnas itu selalu harus dikawal dengan 2 orang anggota tim medis Arsenal gitu. Jadi ya ini Partey ini sangat ya kaki kaca lah gitu ya. Walaupun dia bagus gitu, tapi sangat sulit untuk bisa diturunkan secara rutin. Makanya kalau dari Arsenal lalu memilih Jorginho yang tingkat permainannya hanya ya 1 level lah ya di bawah Partey, tapi selalu tersedia. Ya saya juga paham kenapa lebih memilih Jorginho dibanding Thomas Partey. Dan ini juga yang menandakan bagi saya bahwa Arsenal ini harus segera mencari central defensive midfield yang mampu untuk melakukan passing ke depan melalui jalur tengah gitu kan. Karena jalur tengah ini kita yang sangat kurang. Kita serangan itu selalu diinisiasi dari sisi kanan ya. Sisi kiri agak lumayan, tapi tengah ini, dari posisi tengah ini yang serangan ini amat sangat kurang. Dan ini bisa diperbaiki dengan kemampuan dari Jorginho dan Partey, di mana Thomas Partey kemampuannya lebih bagus untuk bisa membawa bola dari tengah, untuk menerobos bola dari tengah. Ini Thomas Partey lebih bagus gitu kan. Cuman ya tadi sekali lagi sayangnya Partey ini memang
terlalu rentan cedera, dan ini yang harus segera dicari gantinya, pemain muda yang punya kemampuan seperti Thomas Partey atau Jorginho yang bisa untuk jangka panjang. Ya, inilah ya. Ya itu teman-teman, gitu aja, itu berita Arsenal dalam seminggu ini yang sudah saya rangkum. Kalau teman-teman mungkin punya berita-berita sendiri yang belum saya sebutkan, boleh tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi, kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal ini, boleh di like, share, dan subscribe. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.